Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini. Dan sahabat profesional, hari ini saya sudah terhubung nih secara langsung dengan salah satu asosiat fasilitator dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Bapak Muhammad Yunus. Halo Pak Yunus, apa kabarnya? Halo Mbak Eva, apa kabar? Ya, sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, sekarang kesibukannya apa aja sih Pak? Ya, kesibukan saya sekarang ini lumayan banyak nih training-training. Memang ada training offline, nampaknya sudah offline gitu ya, beberapa. Kemudian ada beberapa training-training memang menggunakan online, menggunakan media Zoom gitu. Itu kegiatannya banyak sih ya yang saat ini saya lakukan. Oke, berarti sekarang masih tetap beraktivitas di luar juga ya Pak ya? Alhamdulillah sudah, artinya memang ada beberapa perusahaan itu sudah mulai membuka untuk training-training memang dilakukan secara langsung ya, tidak dengan online gitu. Alhamdulillah sih, jadi mudah-mudahan kedepannya ini awal yang baik bagi perusahaan-perusahaan sudah mau mengaktifkan kembali training-training memang secara langsung atau offline. Oke Pak, hari ini kan kita akan membahas mengenai mengatasi stres di kantor nih Pak. Seringkali kan Pak, banyak dari kita sulit mengatur manajemen waktu sehingga membuat kita mudah stres nih. Apalagi dengan kondisi pekerjaan yang menumpuk, suasana kantornya yang kurang sehat, dan banyak faktor lainnya yang bisa memicu stres nih Pak ya. Belum lama ini Pak, Foster & Bridge Indonesia dengan salah satu program kami yaitu Virtual Learning Session mengangkat temanya itu mengatasi stres di kantor. Dengan banyaknya antusias dari para peserta webinar, masih ada nih Pak pertanyaan yang belum terjawab. Oleh karena itu, Connecting Time hari ini kita akan membahas lagi nih Pak mengenai manajemen waktu supaya kita bisa mengontrol nih Pak stres kita. Oke Pak, langsung saja nih Pak ya, pertanyaan pertama, how to react with a toxic people? Oke, kalau berbicara masalah toxic people gitu ya, artinya bisa aja toxic friend, toxic employee gitu ya. Sama artinya memang orang-orang yang memang perlu dihindari dan sebagainya. Tapi dalam kondisi di kantor kan nggak mungkin, pasti kita ketemu orang-orang yang memang punya toxic ya. Artinya teman-teman kantor yang toxic gitu ya. Nah, ketemu toxic people ini artinya kita juga perlu melakukan beberapa strategi dan pendekatan. Jadi pendekatannya adalah memang kalau bisa kita hindari karena membawa pengaruh yang cukup banyak negatif ya. Artinya hal-hal yang memang akan secara tidak pelan-pelan atau secara tidak langsung akan mempengaruhi kita kalau memang kita cukup intens gitu ya berinteraksi dan berkomunikasi dengan toxic people. Nah, toxic people ini adalah orang yang memang memberikan dampak pengaruh buruk buat orang lain, bagi lingkungan, bagi temannya dan sebagainya gitu ya. Nah, tidak hanya kalau kita tidak bisa menjauhi, artinya adalah kita melakukan beberapa strategi, artinya kita membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh buruk. Kedua adalah dari pengaruh-pengaruh yang memang berdampak akan merugikan kita secara moral dan imaterial. Jadi artinya memang secara nama baik kita. Karena orang-orang toksik ini adalah tidak hanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi memang ada beberapa perilaku-perilaku yang memang mengarah kepada psycho dalam kategori, misalnya di kantor itu kategori yang memang masih di tingkat stadium 1 gitu ya, yang memang contoh misalnya orang-orang toksik ini yang memang suka mengklaim ide orang lain, suka melakukan memperburuk citra kita di belakang kita, atau misalnya mencuri ide, atau misalnya mengklaim pekerjaan orang lain adalah pekerjaan dia dan sebagainya, atau suka lempar kesalahan. Toxic ini adalah perilaku-perilaku yang buruk memang yang kita temuin, dan itu ada di setiap lingkungan baik sosial maupun di pekerjaan gitu ya, di kantor. Kira-kira demikian. Jadi harusnya tidak hanya kita kalau bisa hindari,
Kalau misalnya tidak, ya kita harus punya strategi bagaimana kita membackup diri kita dari people toxic ini. Jadi memang kita harus membentengi dengan kita harus punya data dan fakta yang untuk menguatkan kalau misalnya dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, baik secara material dan immaterial gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus harus berani melakukan teguran dan sebagainya kalau memangnya dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Kita harus bicarakan secara langsung sama dia dan bicara sama dia bahwa saya tidak saya tidak sependapat, atau saya kesal, atau saya kecewa, atau saya marah dengan tindakan kamu dan sebagainya. Itu juga harus disampaikan ke dia. Artinya kita punya kemampuan kecerdasan emosi yang kita pergunakan untuk berhadapan dengan memang toxic people ini, dan kita harus tegas. Itu. Oke, thank you Pak untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, bagaimana sih Pak caranya kita memanage stres kita di kantor? Ya, untuk mengelola stres di kantor gitu ya, mengelola manajemen stres gitu ya, terutama kita bekerja di kantor, itu pertama kita harus tidak hanya dari sisi internal kita, juga secara eksternal kita juga harus lakukan. Dari sisi internal, bagaimana psikologis kita itu membantu dengan berpikirnya positif. Kemudian, ketika kita berpikir positif, tubuh atau fisiologi kita akan merespon positif. Nah, itu penting karena artinya itu membantu kita untuk bagaimana mengelola stres. Kedua adalah kita mencoba menggunakan reframing. Reframing adalah metode atau tools di mana membantu kita ada kejadian atau peristiwa, kemudian kita bingkai menjadi sesuatu yang bermakna atau menjadi lebih positif. Nah, itu akan membantu bagaimana mendorong pikiran kita berpikir jadi positif, sehingga fisiologi kita dan respon kita menjadi positif. Itu membantu bagaimana mengeliminir stres-stres yang muncul ketika ada peristiwa-peristiwa yang bisa jadi akan mengundang kita untuk merespon dengan emosi marah, emosi sedih, kecewa dan sebagainya. Nah, di sisi eksternalnya kita bisa bagaimana kita mengelola waktu kita dengan baik. Mengelola waktu kita, manajemen waktu kita kelola dengan baik. Memang tidak bisa dihindari. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang butuh deadline yang segera, kemudian kerjaan-kerjaan yang mendadak, atau kerjaan-kerjaan yang menuntut tingkat pressure yang tinggi. Tapi nggak apa-apa, karena itulah kita belajar. Kita bagaimana men-challenge kita mampu nggak dalam kondisi pressure yang tinggi, kita mampu untuk melakukan tugas dengan baik. Nah, kita harus mengelola waktu dengan baik. Kedua, bagaimana menggeser yang biasanya kita dalam kondisi pekerjaan-pekerjaan yang sangat darurat dan urgent, kemudian juga tapi penting. Nah, kita kelola sehingga dia tetap penting, tapi dia tidak menjadi darurat atau urgent. Nah, kita harus bisa bagaimana mensiasatinya itu dengan apa? Kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, menyeimbangkan waktu kita, kemudian kita mengatur, membuat planning, mengeksekusi dan sebagainya. Jadi jangan biarkan bahwa waktu kita terbuang sia-sia hanya karena kita beranggapan bahwa deadline-nya masih lama dan sebagainya, sehingga seringkali kita terlupa bahwa deadline itu sudah semakin dekat, sehingga di titik-titik menjelang akhir deadline kita baru menyadari bahwa pekerjaan itu sudah mau mencapai deadline. Nah, itu yang kita lakukan. Yang lainnya, ya kalau misalnya kita merasa stres dan sebagainya, bisa saja kita bisa lakukan misalnya kita cuti atau kita berpergian atau lakukan kegiatan-kegiatan di luar dari pekerjaan, rutinitas pekerjaan, sesuatu yang menyenangkan yang kita tahu bahwa itu bisa membawa pengaruh baik, sehingga energi yang tadinya kita alihkan yang sekiranya itu jadi negatif karena kita jadi stres, itu kita bisa alihkan menjadi lebih positif dan kita kembali lebih fresh ke pekerjaan, rutinitas dengan lebih sudah jadi normal ya. Kira-kira demikian tipsnya. Oke nih Pak, masih berhubungan dengan stres nih Pak ya. Bagaimana sih Pak cara meningkatkan semangat kerja nih Pak ya ketika stres level kita itu sudah pada tingkatan di mana kita merasa tuh Pak tidak ada lagi kontribusi signifikan yang dapat atau yang telah kita berikan ke perusahaan. Nah, silakan Pak. Artinya pertama adalah kita harus bisa melihat posisi kita. Kita bekerja tentu saja nggak sendiri. Artinya kita juga butuh. Kita bekerja dengan teamwork, kita bekerja dengan tim, kita juga bekerja juga koordinasi dengan atasan dan sebagainya. Pentingnya peran-peran mereka di dalam kondisi situasi yang cukup pelik, di mana
loadnya tinggi, kemudian memang pressure-nya juga tinggi, bisa saja membuat akhirnya stres kita juga tinggi, dan depresi ini pasti akan mudah sekali terjadi. Nah, disarankan untuk teman-teman untuk saling berbagi, kemudian juga sering mendiskusikan dan mengkomunikasikan apa yang teman-teman rasakan dengan atasan dan tim. Itu artinya sedikit banyak ini akan membantu teman-teman sehingga energi yang memangnya tadinya tertekan karena kondisi pekerjaan yang memang membuat jadi stres cukup berat, sehingga teralihkan dengan adanya dengan adanya berkomunikasi, saling sharing terhadap bagaimana penanganan pekerjaan dan sebagainya. Ini sangat memudahkan teman-teman untuk lebih ringan, untuk tidak terfokus bahwa saya sendirian ini mengerjakan ini, beban dan sebagainya, sehingga beban itu tidak dipikul sendirian. Jadi secara psikologis ini membantu juga teman-teman saling berbagi, saling mengurangi beban-beban sehingga stresnya itu tidak muncul dengan cukup kuat, gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Jadi sehingga yang muncul adalah kedepannya jadi koordinasi malah lebih baik. Kedua juga komunikasi setidaknya akan jadi lebih baik karena kita juga saling sharing bagaimana mencari solusi dan sebagainya terhadap permasalahan. Ketiga adalah teamwork malah jadi lebih terbangun ya, lebih kuat. Dan trustworthy tentu saja, trustworthy kita di antara dengan teman-teman dan tim dan atasan juga semakin meningkat. Oke, Bu. Lanjut lagi Pak ya. Nah, apa sih Pak yang harus bisa dilakukan oleh seorang HR untuk mengurangi tingkat stres di lingkungan kerjanya? Silahkan Pak. Bagi teman-teman praktisi HR di perusahaan, banyak sekali sebenarnya program-program ekstrakurikuler atau sifatnya konstitusional di perusahaan. Itu bisa saja dilakukan, misalnya bagaimana melakukan program rotasi, mutasi, kemudian juga program penyegaran ya, semacam enlargement gitu ya di dalam pekerjaan. Itu juga membantu karyawan-karyawan di mana kejenuhan itu pasti terjadi gitu ya. Nah, HR harus bisa bagaimana mengkreasi sesuatu yang sifatnya formal maupun non formal yang ada di lingkungan perusahaan untuk menciptakan bagaimana kehidupan di perusahaan ini lebih berwarna. Artinya tidak sekedar hanya datang ke kantor, memenuhi kewajiban, mengerjakan pekerjaan, selesai, sudah. Tapi artinya dalam kehidupan keseharian di kantor penuh dengan warna. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang memang membantu di dalam perusahaan dan karyawan, sehingga kejenuhan itu tidak cepat terjadi, gitu. Kejenuhan, kebosanan, stres itu tidak mudah terjadi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil, misalnya ada acara-acara ekstrakurikuler penting, misalnya ada forum diskusi, atau misalnya ada semacam kayak employee champion lah, atau misalnya kegiatan misalnya ada ultah karyawan bulanan atau apa. Itu salah satu adalah kegiatan-kegiatan bagaimana mengurangi kejenuhan di teman-teman karyawan ini. Kemudian juga bisa juga dibangun sarana-sarana olahraga yang memungkinkan. Jadi juga melihat kondisinya perusahaan secara infrastruktur memungkinkan nggak kalau misalnya disediakan beberapa sarana olahraga, atau misalnya diberikan karyawan boleh ikut beberapa kegiatan olahraga atau ekstrakurikuler lainnya, misalnya ada band atau sewa studio atau apa gitu ya. Dan itu sangat membantu karyawan sehingga kebosanan yang muncul di dalam pekerjaan itu bisa diminimalisir. Lanjut Pak ya. Terkadang nih Pak ya, ada saatnya kita dituntut nih Pak multitasking nih Pak ya. Selain pekerjaan di luar job desk utama kita nih Pak ya, ada juga pekerjaan dengan deadline yang berdekatan yang terkadang tuh membuat stres dan tertekan. Bagaimana sih Pak cara agar kita dapat mengontrol hal tersebut? Silakan Pak. Oke, pertama adalah gini. Kuncinya adalah atasan kita itu tahu kapasitas, tahu kemampuan kita. Jadi setiap atasan itu tentu saja punya punya map di timnya. Jadi timnya ini yang memang punya kemampuan multitasking. Jadi secara umum memang setiap karyawan atau setiap bawahan itu pasti punya job desk sendiri-sendiri berdasarkan dari pekerjaan yang dia tekuni, pekerjaan yang dia pegang.
Kemudian di situ juga bagaimana itu dideskripsikan pekerjaan-pekerjaan itu jadi tertata jadi dalam bentuk job description. Nah, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan di luar dari job desk yang diterima oleh karyawan. Bisa jadi memang itu bentuknya adalah bisa jadi semacam job assignment yang diberikan kepada karyawan-karyawan. Itu bentuknya adalah seperti untuk tujuan pendelegasian tugas maupun juga bertujuan untuk program IDP atau semacam kayak program manajemen talenta yang memang setiap karyawan yang memang berpotensi ini dimasukkan sebagai talent ini diberikan semacam beberapa tugas tambahan, bentuknya adalah assignment dan lain-lain lah ya. Ini akan membantu bagaimana mendorong karyawan ini punya potensi, kemampuan potensinya ini benar-benar dimanfaatkan karena dianggap memang ini potensi untuk sebagai generasi penerus atau namanya successor program ya, succession program. Nah, ini sangat membantu karyawan di dalam membantu meningkatkan karirnya dia. Gitu ya. Nah, tujuan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dan bagi karyawan. Ini juga membantu di dalam mendukung program employee engagement juga buat perusahaan dan karyawan, gitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati ketika misalnya diberikan tugas-tugas tambah sebagainya, bisa jadi karena dianggap kita dapat diandalkan, dianggap kita mampu sehingga kita diberikan tugas tambahan yang memang menuntut kemampuan kita yang lebih. Nah, itu bersyukurlah teman-teman yang memang dikasih tugas-tugas tambahan. Jadi jangan langsung menggerutu atau misalnya menganggap bahwa ini kan jadi beban saya, sementara gaji saya kan sama aja dan sebagainya. Tapi ingat, kita harus lihat dalam koridor secara positifnya seperti apa. Bisa jadi itu adalah memang bertujuan untuk mendorong kita untuk menjadi lebih maju, lebih bisa diberikan tanggung jawab lebih. Bisa jadi memang itu adalah jalan karir kita yang baik, mempermudah proses jalan kita. Nah, mensiasatinya tentu saja kalau teman-teman merasa agak kesulitan dalam masalah pengelolaan waktunya, teman-teman bisa diskusikan itu dengan tim dan juga khususnya dengan atasan yang tahu beban pekerjaan itu seperti apa. Artinya, kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa jadi bukan overlapping, artinya memang load pekerjaannya jadi tinggi, sehingga khawatir takutnya nggak berhasil untuk menyelesaikan dengan baik. Sebaiknya itu dikonsultasikan dengan atasan teman-teman sendiri. Karena apa? Karena atasan nanti akan memberikan keputusan atau solusi yang terbaik dari masalah ini. Gitu. Kira-kira begitu? Oke Pak, lanjut ya Pak ya. Saya merasa nih Pak ya, pemasukan dari kantor mungkin tidak cukup untuk menghidupi saya dan keluarga. Oleh karena itu, saya memiliki pekerjaan menjadi seorang freelancer. Dengan keadaan seperti ini berarti saya memiliki 2 pekerjaan nih Pak ya. Di awalnya mungkin lancar, tapi makin kesini tuh pekerjaannya tuh makin sulit dikontrol Pak, sehingga membuat pekerjaan sampingan saya agak terbengkalai atau kadang bisa sebaliknya. Apa sih Pak yang harus saya lakukan? Oke. Nah, pertama teman-teman gini, ketika menekuni 2 pekerjaan, yang satu secara formal di kantor, kemudian ada pekerjaan, ada semacam kayak side job ya gitu ya, side job atau pekerjaan yang tambahan yang berbeda di luar waktu jam kerja kantor. Nah, jadi sebelumnya tolong juga dicek apakah ada konflik interest yang teman-teman lakukan, pekerjaan yang di luar dari dari pekerjaan formal di kantor. Nah, sebaiknya tolong dicek dulu. Jangan sampai nanti teman-teman akan terkena pasal bahwa melakukan tindakan konflik interest dengan melakukan pekerjaan yang memang secara peraturan di dalam perusahaan itu tidak diperbolehkan karyawan mempunyai pekerjaan berbeda di luar kantor. Jadi artinya harus tolong dicek peraturan itu secara peraturan melanggar atau tidak. Itu aja dipastiin dulu ya. Yang kedua, ya memang kalau di ukuran cukup atau tidaknya kembali setiap orang itu definisinya berbeda, gitu ya. Nah, bagaimana pengelolaan uang, finansial manajemennya itu harus diatur sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan sih dengan kondisi yang kita terima sekian itu diusahakan mudah-mudahan mencukupi kebutuhan kita semua, gitu ya. Kalau memangnya kita belum cukup dan sebagainya, nah teman-teman juga melakukan pekerjaan yang berbeda untuk mencari tambahan sepanjang itu tidak mengganggu pekerjaan kantor sih menurut saya sih oke-oke aja, dan itu juga tidak ada larangan atau kebijakan yang memang mengatur karyawan tidak boleh bekerja lain selain pekerjaan yang ada di kantor. Nah, kalau sudah dalam kondisi di mana ternyata
tugas kantor itu ternyata cukup menyita waktu yang cukup banyak sehingga tidak bisa menangani dengan baik pekerjaan yang freelance-nya. Ya, apakah pekerjaan freelance itu bisa dialihkan ke keluarga atau ke teman atau memangnya dengan kondisi bahwa itu misalnya hasilnya apakah ada profit sharing atau gimana. Itu mungkin bisa dipertimbangkan. Kedua adalah coba cari tahu sejauh mana kalau misalnya kita menambah gaji kita atau penghasilan kita bisa bertambah di perusahaan, itu ada nggak cara misalnya coba diskusikan dengan atasan. Apakah ada kemungkinan bahwa pendapatan kita naik dan itu waktunya kapan dan harus melakukan apa. Jadi kalau bisa jangan tidak memberitahukan pekerjaan kita mengenai freelance kita, karena nanti efeknya adalah pada saat kita tidak perform dan ternyata perusahaan tahu atau atasan kita tahu bahwa kita melakukan pekerjaan tambahan, itu dianggap sebagai salah satu penyebab bahwa pekerjaan kita jadi tidak perform karena dianggap kita fokusnya tidak 100% untuk perusahaan. Nah, disarankan kondisi atau tanyakan diskusi dengan teman-teman di SDM atau HR mengenai bahwa ada nggak kemungkinan misalnya saya bisa naik gaji atau apa misalnya, atau penghasilan saya bertambah, gimana caranya, apakah selain promosi ada nggak jalan lain gitu ya. Kalau memang teman-teman dirasa memangnya sulit untuk mendapatkan penghasilan lebih baik dari yang sudah diterima saat ini di perusahaan gitu ya, bisa jadi ya teman-teman bisa cari opportunity yang lain. Karena memang tidak ada jalan lain, pilihannya adalah tetap bertahan, stay, atau memang cari opportunity yang memang lebih melihat secara benefit atau secara kompensasi lebih besar. Itu. Jadi kalau masih bisa dipertahankan tapi diatur gimana caranya, tetap masih bisa pegang freelance-nya, ya syukur-syukur bisa jalan secara simultan gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan, coba dipikirkan cari jalan keluar tanpa merugikan keduanya. Jangan sampai akhirnya pekerjaan yang utama juga lepas, akhirnya freelance-nya juga jadi tidak maksimal, secara penghasilan juga tidak 100% seperti di perusahaan. Kira-kira gitu. Oke, berarti emang ini seperti kita harus membagi waktu ya Pak ya, antara pekerjaan tambahan dengan pekerjaan utama kita. Ya, kita harus pintar-pintar bagaimana mensiasati, jangan sampai bagaimanapun juga kita bekerja di perusahaan itu kan resmi, artinya terikat dengan perjanjian. Dan itu juga memang kita harus secara full waktu kita mestinya harus untuk perusahaan, gitu ya. Nah, jangan sampai perusahaan merasa bahwa konsentrasi kita berkurang sehingga berdampak terhadap produktivitas dan kinerja kita karena memang kita punya pekerjaan freelance. Oke Pak, menarik banget nih perbincangan kita, tapi saya mau iklan sebentar boleh ya Pak ya? Oke, sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video kami, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Pak Yunus, kita lanjut lagi ya Pak ya? Oke. Bagaimana sih Pak sikap yang seharusnya diambil ketika kita memiliki kepribadian yang mudah terinspirasi nih Pak, namun juga mudah untuk stres dan bosan jika kita sedang mengerjakan sesuatu tuh yang agak lama tuh Pak ya. Bagaimana caranya juga agar kita bisa menjadi pribadi yang tidak mudah stres dan memiliki stress manajemen yang baik? Ya, kalau berbicara ini kan kondisinya adalah teman-teman ini yang memang tipikalnya gampang terinspirasi ya, gampang, oh ini oke, wah ini artinya memang mudah sekali untuk tersentuh ininya nih, apa rasa kagumnya, rasa ingin, waduh ini kayaknya dapat spirit baru tuh, atau misalnya ada dapat ide baru. Nah, menurut saya ini oke sih, menurut saya normal aja ya, sah-sah aja buat teman-teman, tapi artinya teman-teman harus bisa fokuskan apakah memang kita terinspirasi terhadap sesuatu ini. Yang seringkali yang kita kenal diri kita adalah ini sifatnya instan, setelah itu menguap gitu aja. Nah kalau bisa memangnya kalau kita sebaiknya diseriusin, artinya inspirasi ini kita implementasikan dan kita seriusin sehingga ada benefitnya, ada manfaatnya yang kita rasakan dan kita ambil ketika kita memangnya fokus benar-benar serius ya menekuni. Jadi nggak sekedar cuman akhirnya jalan inspirasi, setelah itu ya nggak ada bekasnya, setelah itu hilang begitu saja dan sayang sekali. Artinya itu kan spirit yang bagus ya untuk orang-orang yang memang gampang sekali terinspirasi. Mestinya manfaatkan momen itu dengan baik, eksekusikan, kemudian fokus secara serius gitu ya. Rasakan manfaatnya dan benefitnya yang diperoleh dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Yang kedua, bagaimana tidak mudah stres dan sebagainya, ya kembali lagi itu semua kan pilihan kita. Stres atau tidak kembali kepada pilihan kita.
kita mau stres atau tidak itu ya kuncinya dan jawabannya dari kita sendiri, gitu ya. Bagaimana kita mengelola pikiran. Stres itu sebenarnya kan juga muncul dari pikiran-pikiran di mana itu menjadi berdampak terhadap fisiologi atau fisik kita yang mengakibatkan akhirnya yang terjadi jadi depresi, jadi tidak pede, menjadi rendah diri dan macam-macam lah ya. Dan itu juga berdampak secara fisik, misalnya ada rasa pusing, kemudian secara terus-menerus, kemudian mengganggu pencernaan, macam-macam lah ya. Dan itu memang dampak stres yang terjadi baik secara fisik maupun secara perilaku dari kita. Nah, kembali lagi sebenarnya bagaimana kita mengelola pikiran kita itu jauh lebih penting. Artinya you create your own reality. Artinya kitalah yang menciptakan bahwa kita pengen bahagia, kita pengen nyaman, kita pengen sedih, kita marah, itu semua adalah pilihan kita. Gitu ya. Termasuk juga kita mau stres atau tidak, itu pilihan kita. Makanya beberapa pentingnya bahwa teman-teman ini terus mengenal. Pertama, mengenal bagaimana proses berpikirnya manusia. Karena ini sedikit banyak membantu teman-teman mengeliminasi stres-stres yang muncul, sehingga terjadi adalah kita mengalihkan stres menjadi lebih positif. Nah, stres sendiri kan tidak selalu bahwa konotasinya adalah negatif. Stres bisa jadi sesuatu yang menjadi positif kalau itu dianggap sebagai challenge, sebagai tantangan. Tapi kalau kita merespon bahwa stres itu adalah sebagai bentuknya adalah ancaman, tekanan, dan lain-lain, yang dihasilkan adalah bentuk-bentuk negatif, gitu. Jadi kembali lagi bahwa pengelolaannya adalah dikembalikan kepada kita. Ada beberapa teknik dari diri kita sendiri, kemudian juga bagaimana pengelolaan pikiran kita, kemudian juga bagaimana kita tidak mudah menjudgment, kemudian kita tidak mudah melakukan asumsi dan sebagainya tanpa mengetahui secara lengkap, tanpa mengetahui. Jadi banyak unsur-unsur yang memangnya terjadi stres ketika memang salah satu contohnya adalah banyak terjadinya distorsi juga muncul ya. Nah, yang kembali lagi juga ada pengelolaan manajemen waktu yang baik, kemudian juga bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain juga dalam hubungan yang positif. Kemudian juga kita memanfaatkan waktu menyeimbangkan antara kapan waktunya kita refreshing. Refreshing nggak perlu kita harus pergi jauh-jauh dengan menggunakan biaya mahal dan sebagainya. Menurut saya juga banyak cara-cara kita melakukan refreshing. Artinya misalnya contoh dengan menyalurkan hobi-hobi kita itu juga bentuk daripada refreshing. Jadi hidup ini sebenarnya tidak melulu harus dengan kegiatan bekerja, dengan kegiatan ya memang kita terfokus misalnya untuk perusahaan bisnis dan sebagainya. Tapi hidup itu kan harus berwarna. Bagaimana kita menyeimbangkan antara waktu kapan kita beribadah, kapan waktu kita bersosialisasi, kapan kita waktunya bekerja, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita mengasah diri dan sebagainya. Dan bagilah waktu sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga hidup kita lebih berwarna dan kita bisa seimbang. Gitu ya. Jangan fokuskan kepada 1-2 masalah saja atas 2 konsentrasi, tapi bagilah waktu kita dengan lebih fair. Artinya memang itu ada unsur semua secara berimbang sehingga hidup kita jadi lebih berwarna, tidak abu-abu putih atau hitam putih, gitu ya. Jadikanlah hidup kita lebih berwarna. Jadi artinya kita lebih menikmati kehidupan itu dengan baik. Oke, cukup panjang ya Pak ya. Thank you tapi Pak jawabannya. Lanjut ya Pak ya. Bagaimana sih Pak time management yang baik untuk mewujudkan work-life balance bagi pekerja di industri yang mungkin ya Pak ya, industri kreatif yang jam kerjanya itu cenderung tuh tidak seperti di jam kantor. Karena pola kerjanya itu yang tidak seimbang akan mempercepat terjadinya burnout pada seseorang. Ya, silakan Pak. Oke, sebenarnya kan kalau bicara manajemen waktu kita membaginya 4 kuadran ya. Kuadran. Artinya memang kita menggunakan 2 unsur kata di dalam proses manajemen waktu adalah urgent atau segera. Bisa dikatakan darurat tergantung ya. Nah, satu lagi adalah penting. Nah, memadukan antara ada unsur penting tapi tidak urgent, ada yang urgent tapi juga penting, ada yang urgent tapi tidak penting, ada yang tidak penting dan tidak urgent. Jadi bagaimana kita membantu mengkotak-kotakan ini, kita melisting pekerjaan aktivitas kita dalam keseharian, apapun profesinya, apapun pekerjaan yang kita tekuni, kita listing, kemudian kita inventaris, kemudian kita masukkan itu ke dalam kotak-kotak 4 kuadran itu, mana yang masuk di kuadran penting dan tidak genting atau tidak segera,
yang satu penting tapi genting atau segera. Kita juga masukkan juga yang masuk tidak tidak penting tapi segera, ada yang tidak penting dan tidak segera. Nah, sebisa mungkin fokus kita lebih banyak memang porsi prosentasenya banyakkan di penting tapi tidak genting atau tidak segera atau tidak urgent gitu ya. Nah, karena ya sumber stres itu paling banyak adalah penting dan genting atau penting dan urgent. Nah, itu yang memang dalam kehidupan kita ini yang memang sangat dominan sebagai pemicu orang bisa stres gitu ya. Kalau misalnya genting atau penting tapi tidak penting, ya itu bisa diabaikan. Itu kadang-kadang itu menipu, itu sia-sia, itu menipu. Yang terakhir adalah sia-sia ya, yang terakhir itu sia-sia yang memang tidak penting dan tidak genting, dan memang nggak ada artinya kita tidak lakukan pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita harus bisa melisting itu dan memasuk-masukkan itu ya. Saya menyarankan untuk lebih banyak memang di penting tapi tidak segera atau tidak urgent atau tidak genting gitu. Itu sih. Jadi apapun profesinya kan beda-beda nih ya. Keseharian tinggal kita buat daftar, kita listing dan kita tinggal masukin aja. Kalau misalnya masih banyak, masih banyaknya di kuadran yang tidak penting tapi genting. Nah, kita coba alihkan itu, kita kurang-kurangi, kita minimalkan. Kemudian banyakkan di yang penting dan tidak genting. Kita harus atur itu, bagaimana kita membuat perencanaan-perencanaan yang cukup baik, kapan kita eksekusinya, itu mudah sekali pada saat kita monitoring, kita kontrol, dan kita evaluasi. Oke Pak, menarik banget nih ya pertanyaan kita sampai di pertanyaan ke-8 tadi ya Pak ya. Sekarang pertanyaan terakhir nih Pak ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih Pak caranya kita memanage stres agar dapat tetap produktif Pak di masa-masa pandemik seperti ini? Silakan Pak Yunus. Oke, menghadapi stres di masa-masa pandemik ya. Nah, kalau saya adalah, kita punya waktu cukup banyak. Nah, banyak waktu yang kita bisa siasati, misalnya teman-teman mungkin sebagian ada yang work from home gitu ya. Ada sebagian yang memang belum aktif secara full di kantor. Nah, manfaatinlah waktu-waktu kesenggangan itu, misalnya bisa aja dengan membaca buku-buku yang selama ini mungkin belum sempat dibaca, atau belajar ilmu yang baru, atau bisa belajar refresh lagi ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Atau bisa jadi kita bisa melakukan network dengan teman-teman, dengan community, atau memang network yang bisa membantu. Misalnya kita membuat suatu ide-ide, mengimplementasikan dengan misalnya membuat usaha-usaha yang bisa menghasilkan, mencari pendapatan tambahan misalnya. Itu kan bisnis baru ya, yang menarik ya. Itu dari ide-ide yang kita muncul, kita bisa eksekusi, dan kita manfaatkanlah resources yang kita punya dari network kita dan sebagainya, atau network yang memang kita akhirnya ketemu komunitas yang baru dan sebagainya. Itu membantu kita membangun network itu menjadi lebih luas gitu ya. Atau misalnya ibadah kita tingkatkan, kemudian hubungan mempererat hubungan kita dengan anggota keluarga dan teman-teman atau saudara atau apa gitu ya. Itu juga banyak waktu kita manfaatkan lebih positif. Artinya kita mengalihkan, jangan sampai kita terpaku hanya karena kita merasa bahwa pandemik ini membuat akhirnya kita tertekan, stres karena nggak ada kegiatan, karena kita biasa bekerja atau biasa kita aktif. Kemudian banyak batasan-batasan sehingga yang biasa normal kita lakukan tidak kita lakukan. Nah, alihkan waktu yang memang cukup banyak ini, waktu luang cukup banyak, kita alihkan untuk suatu kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat, baik secara pengetahuan kita dapat, secara mungkin pendapatan kita juga dapat sesuatu pendapatan tambahan kita dapat, dan lain-lain, termasuk juga relationship kita semakin luas dan sebagainya. Jadi manfaatkan itu dengan baik gitu ya. Nah, bisa juga menyalurkan hobi-hobi yang selama ini belum bisa disalurkan misalnya, itu bisa lakukan. Kalau itu membuat hidup kita lebih berwarna, lebih seru gitu ya, kita lebih enjoy tanpa kita merasa tertekan karena memang tidak bisa melakukan kegiatan harian yang biasa kita lakukan sebelum pandemi ini datang. Oke Pak, cukup panjang lebar ya Pak ya video hari ini.
Oke Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak ya sudah mau berbagi ilmu dengan sahabat profesional. Semoga video ini dapat bermanfaat ya Pak ya. Oke sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video kami, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Dan jika sahabat profesional nih baru pertama kali menyaksikan video ini, jika ingin memberikan komentar atau masukannya, boleh langsung ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye!